Alright, so let's continue our TOEFL material. Jadi hari ini kita ada di chapter hari ini kita hari terakhir ya, teman-teman. Jadi hari ini kita akan rangkap 2 hari, yaitu materi teknik pengerjaan kedua di reading dan juga teknik pengerjaan ketiga, seperti itu. Nah, jadi langsung saja, seperti biasa, kemarin kita sudah belajar kalau di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang paling lama teman-teman harus kerjakan dalam waktu 55 menit. Jadi bisa dibilang satu soal teman-teman hanya punya waktu sekitar 1 menit, lebihnya itu sedikit banget teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian kalau biasanya orang-orang membaca teksnya dulu, ini di kelas saya tidak disarankan atau tidak saya sarankan menggunakan cara ini ya. Nah, tapi menggunakan cara yang kemarin kita pelajari yaitu membaca soalnya dulu. Oke. Karena kita dari membaca soalnya dulu nanti akan tahu yang dibutuhkan di soal itu apa dan kita akan juga tahu cara mengerjakannya. Karena di soal eh, reading TOEFL itu cara pengerjaannya nanti ada 3 berdasarkan soal yang sedang teman-teman hadapi seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar dengan teknik yang pertama yaitu soal yang menanyakan, yaitu soal-soal yang bisa dijawab dengan cara teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau istilahnya topic sentences, gitu ya. Nah, untuk jenis soal ini untuk teknik ini teman-teman pakai untuk menjawab soal-soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, gitu ya. Nah, contohnya kemarin kita sudah belajar main idea, idea organization, tone, purpose, sama course. Nah, hari ini kita lanjut ke teknik kedua, teman-teman, yaitu scan dan skim the text. Nah, kalau misalkan membaca kalimat pertama di setiap paragraf kemarin itu kita pakai untuk menjawab soal yang menanyakan garis besar. Nah, nanti kalau pertanyaannya itu tentang informasi kecil yang ada di dalam teks atau informasi tertentu yang ada di salah satu bagian di teks gitu ya, teman-teman. Maka teman-teman gunakan cara scan dan skim ini. Nah, scan dan skim ini itu adalah membaca cepat dengan gerak mata saja, teman-teman tidak perlu terlalu di dalam-dalamin gitu ya. Nah, sampai teman-teman menemukan bagian yang ditanyakan di dalam teks. Nah, nanti kalau sudah ketemu letaknya di mana, nah nanti tergantung soalnya jenisnya apa, caranya nanti masing-masing beda, teman-teman. Gitu ya. Jadi intinya kalau pertanyaannya menanyakan garis kecil atau specific information di dalam teks, maka gunakan scan dan skim, bukan membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, soal apa aja yang cara mengerjakannya menggunakan scan dan skim? Ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama adalah locate information atau mencari letak informasi. Yang kedua adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Yang ketiga adalah stated and unstated detail atau detail yang ada di dalam teks dan yang tidak ada di dalam teks. Dan yang terakhir adalah soal mengenai vocabulary atau kosakata. Seperti itu. Nah, langsung saja untuk contoh jenis soal pertama yaitu locate information. Nah, jadi di soal locate information ini teman-teman disuruh untuk mencari tahu di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas tentang yang ditayangkan, gitu ya, atau tentang suatu kata kunci. Jadi kalau di scan dan skim ini nanti ada kata kuncinya, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, dibaca dulu soalnya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor. Nah, kata kunci teman-teman di soal untuk dicari di teks adalah komposisi dari meteor atau kandungan dari meteor. Nah, kadang di teks itu ditulisnya tidak sama yang ada di soal, teman-teman. Tapi maknanya intinya sama, gitu ya. Nah, kalau kita baca dari awal, sebenarnya kalau teman-teman pas praktek tidak perlu mengartikan secara mendalam ya. Yang penting teman-teman scan dengan cepat. Tapi karena kita belajar, maksudnya karena kita mencontohkan gitu ya. Jadi kita baca pelan-pelan. Nah, di situ disebutkan meteor crater ini nama ya, teman-teman. Yaitu sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona. Secara umum itu diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tabrakan sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Titik. Nah, dari sini kita tidak menemukan apa kandungan dari meteor. Maka lanjut, teman-teman. Berarti nggak di situ letaknya, gitu ya. Kemudian, meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti di sini, teman-teman. Oke, yang terbuat dari itu ngomongin tentang komposisi atau kandungan, gitu ya. Jadi kandungannya meteor itu adalah nikel dan besi.
Nah, kemudian teman-teman hitung dia letaknya di baris yang keberapa, bukan kalimat ya, teman-teman, tapi baris keberapa. Nah, makanya biasanya kalau teman-teman tes yang offline terutama ya, kalau di online nggak ada teman-teman yang line keberapa seperti ini, itu di sebelah kiri biasanya teman-teman dikasih line 5, line 10, line 15, line 20 itu untuk memudahkan teman-teman menghitung. Jadi itu letaknya di mana. Nah, kalau kita lihat dia letaknya di atasnya line kelima, teman-teman. Berarti letaknya di line keempat, di mana penulis menyebutkan atau membahas komposisi dari meteor. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang Bravo, guys. Lines 4 to 5. Gitu ya. Jadi diingat-ingat. Dan untuk soal locate information ini, cara mengenalinya dari pilihan ABCD-nya juga bisa. Jadi line berapa sampai line ke berapa, atau line berapa aja gitu ya. Nah itu berarti soal locate information ini, di mana teman-teman diminta mencari di mana si penulis itu membahas atau menyebutkan tentang suatu informasi tertentu. Gitu ya teman-teman. Nah kemudian untuk jenis soal kedua, yaitu pronoun reference atau rujukan kata ganti. Nah, seperti yang kita pelajari di structure dulu, ada namanya kelas kata itu pronoun, teman-teman. Gitu ya, atau kata ganti. Nah, fungsinya kata ganti itu adalah menggantikan kata benda yang biasanya sebelumnya sudah disebutkan. Gitu ya. Nah, maka untuk mengerjakan pronoun reference ini, teman-teman tidak perlu susah-susah mencari letaknya di mana ya, karena sudah disediakan letaknya di teks. Jadi nanti di teks warnanya ditebelin, teman-teman. Kalau nggak gitu nanti kalau yang online itu warna apa di stabilo atau di highlight abu-abu dan tulisannya juga ditebelin. Gitu ya. Jadi di situ soalnya kata ganti they di line kelima merujuk kepada. Nah, ada kata ganti they di line kelima merujuk kepada. Nah, they yang dimaksud yang ini ya, teman-teman. Nah, Kak, cara mengerjakannya adalah karena kata ganti itu adalah menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan, maka teman-teman baca mulai subjek predikat sebelumnya. Gitu ya. Nah, di situ subjek predikat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau daun mereka. Nah, mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang penting atau nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti di sini itu yang menjebak serangga tadi, teman-teman, yaitu these plants. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo, these plants. Gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau pertanyaan tentang pronoun reference kita sudah dikasih letaknya di mana, nanti tinggal baca mulai subjek predikat sebelumnya. Bisa saja beda kalimat, bisa saja satu kalimat seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis soal berikutnya yaitu stated and unstated details, teman-teman, yaitu informasi-informasi yang tertulis. Kalau stated itu berarti tertulis di dalam teks. Jadi jawabannya itu ada, teman-teman. Mengenai kata kunci yang ditanyakan itu ada, disediakan di dalam teks. Gitu ya. Nah, kalau yang unstated detail itu teman-teman disuruh mencari yang salah atau yang enggak ada. Jadi pilihan jawaban A, B, C, D, nanti yang tiga itu benar, yang satu salah. Teman-teman suruh nyari yang salah itu yang mana. Gitu ya. Nah, kita ke yang stated dulu, teman-teman. Yang jawabannya ada di dalam teks. Nah, seperti biasa dibaca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, teks ini menyatakan bahwa Jamestown, kata kunci teman-teman di sini adalah kata Jamestown. Nah, kalau di scan dan skim, kata Jamestown itu disebutkan di bagian akhir kalimat pertama, teman-teman. Nah, berarti kita baca kalimat pertamanya itu yang mengandung kata Jamestown atau pertama kali di mana kata Jamestown diperkenalkan. Gitu ya. Nah, di situ disebutkan Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan atau yang dimukim gitu ya oleh para oleh para koloni Inggris di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika itu dimukimkan atau dikumpulkan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown ini dia adalah eh, koloni Inggris permanen pertama di Amerika Serikat. Ya, teman-teman. Dia terjadinya adalah 26 tahun sebelumnya Williamsburg. Karena Williamsburg ini terjadi 26 tahun setelahnya Jamestown. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek, teman-teman. Yang Alpha didirikan di tahun 1633.
Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi itu bukan Jamestown, teman-teman, tapi Williamsburg. Di sini yang ditanyakan adalah Jamestown. Nah, berarti yang Alpha bukan. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini kebalik, teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo, berarti Williamsburg dulu baru Jamestown. Sedangkan di teks tadi, Jamestown itu yang pertama. Justru Williamsburg lah 26 tahun setelah Jamestown itu didirikan. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya bukan yang Bravo ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie. Di situ digarisbawahi juga ya, teman-teman. Di situ disebutkan Jamestown itu merupakan koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Seperti yang benar-benar tertulis di teks. Walaupun kadang kalau di teks aslinya diparafrase ya, teman-teman, atau menggunakan kata-kata yang berbeda tapi maknanya sama. Seperti itu. Oke. Nah, jadi intinya kalau stated detail itu jawabannya ada di dalam teks. Jadi yang tiga salah, pilihan yang tiga ini salah, yang satu benar. Jadi suruh mencari yang benar. Nah, kalau yang unstated detail, yaitu informasi yang tidak ada di dalam teks atau yang keliru tentang kata kunci yang ditanyakan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah dari berikut ini atau ABCD ini yang tidak benar? Nah, biasanya ada kata not true atau except di belakangnya, teman-teman. Ada kecualinya biasanya gitu ya. Jadi yang manakah di antara A, B, C, D ini yang tidak benar mengenai kata gadget? Nah, berarti yang tiga benar, yang satu tidak benar. Teman-teman disuruh mencari yang tidak benar, teman-teman, tentang kata gadget. Nah, kata kunci di soal adalah kata gadget. Kita cari kata gadget di teks itu dia disebutkan di kalimat kedua, teman-teman. Kita baca kalimatnya ya. Kata gadget merupakan salah satu kata yang demikian itu. Nah, yang demikian itu ini apa? Dia adalah kata sifat, tapi bentuknya kata ganti, teman-teman. Berarti kita baca mulai kalimat sebelumnya untuk memahami kata such ini ya. Kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali macam-macam ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk menamai sesuatu atau memberi nama ke sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara itu dilupakan atau lupa sementara gitu ya. Nah, kata gadget itu merupakan salah satu kata yang demikian itu atau kata yang dipakai orang-orang untuk menamai sesuatu yang nggak tahu artinya atau yang belum ada namanya gitu ya. Nah, kemudian nah ini nggak bisa kita hanya baca satu kalimat, teman-teman. Untuk unstated detail ini, teman-teman baca seluruh kalimat yang membahas tentang kata kuncinya, gitu ya. Biasanya dalam satu paragraf full itu biasanya bisa saja, teman-teman. Nah, di situ disebutkan kalimat berikutnya masih ngomongin kata gadget ya. Jadi kata gadget itu pertama kali digunakan oleh pelaut-pelaut Inggris di tahun 1850-an dan mungkin datang dari bahasa Prancis yaitu kata gacete yang merupakan sebuah eh, kait kecil atau pancing ikan yang kecil gitu teman-teman. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya kata tersebut itu memiliki makna yang lebih umum atau lebih luas. Kata-kata yang lain, nah di sini bukan ngomongin gadget lagi ya, berarti sudah berhenti di sini teman-teman. Intinya informasinya tadi sudah kita baca ya. Pertama kata gadget itu dipakai untuk menamai sesuatu yang nggak tahu artinya atau lupa namanya gitu ya. Kemudian pertama kali dipakai oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an dan datang dari bahasa Prancis gacete yang artinya kail kecil. Kemudian dipakai sehari-hari, dalam pemakaiannya sehari-hari kata itu punya arti yang lebih luas. Nah, sekarang kita cek ABCD, teman-teman. Yang alfa, kata gadget itu dipakai untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Berarti yang alfa bukan, karena kita disuruh mencari yang tidak ada atau yang salah mengenai kata gadget. Kemudian yang bravo, kata gadget itu dipakai di awal abad ke-19. Awal abad ke-19 itu berarti tahun 1801 sampai ya pokoknya awal-awal gitu ya, teman-teman. Karena kalau abad ke-19 berarti terakhir itu di tahun 1900. Nah, mulainya berarti 1801 gitu ya. Nah, tadi kalau teman-teman lihat penggunaan pertama dari kata gadget itu adalah di tahun 1850-an. Nah, kalau satu abad itu 150 itu bukan di awal, teman-teman, tapi dia di tengah-tengah. Gitu ya. Jadi yang salah di sini adalah yang Bravo karena kata beginning. Jadi yang bikin salah cuma satu kata yaitu beginning.
Jadi dia dipakainya bukan di awal tapi di tengah. Jadi harusnya it was used in the middle of the 19th century. Bukan at the beginning tapi in the middle of the 19th century. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, kata gadget itu kemungkinan besar datang dari kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada ya, teman-teman. Jadi and probably came from the French word gadgete, yang artinya tadi adalah small hook. Jadi Charlie bukan karena kita disuruh nyari yang salah atau yang tidak ada di dalam teks mengenai kata gadget. Kalau yang Delta, penggunaan pertama kalinya adalah oleh para pelaut Inggris. Nah, tadi juga ada, it was first used by British sailors. Seperti itu. Nah, jadi Delta bukan, ya teman-teman. Jawabannya adalah yang Bravo. Nah, sekarang jenis soal terakhir teman-teman yang cara mengerjakannya teman-teman bisa gunakan scan dan skim. Kenapa saya sebutkan bisa? Karena vocabulary ini teman-teman tidak perlu baca teks kalau teman-teman sudah tahu artinya. Ya, jadi kalau makanya vocab itu kalau di TOEFL seperti sekali lagi ya teman saya ulangi, vocab itu akan sangat membantu teman-teman. Salah satunya di soal reading itu ada yang menanyakan tentang vocab dan pasti keluar. Kalau teman-teman sudah tahu artinya, teman-teman tidak perlu lagi membaca teks di pilihan A, B, C, D itu misalkan sinonimnya cuma satu, ya sudah, jawabannya pasti itu. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahu artinya, mau nggak mau gunakan cara yang ini. Gitu ya. Contohnya di situ soalnya berbunyi, an incumbent in line one is most likely. Jadi kata incumbent di line pertama itu kemungkinan adalah. Nah, jadi cara mengerjakan vocabulary itu begini, teman-teman. Vocab di teks ya, itu kadang penjelasan dari kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya itu penjabaran tentang sesuatu yang panjang, nah disederhanakan di kalimat setelahnya. Atau bisa saja teman-teman, kadang vocab yang sederhana itu dijabarkan di kalimat setelahnya. Jadi ada dua penjabaran vocab ya, kadang di sebelumnya, kadang di setelahnya. Maka teman-teman, untuk bisa menemukan arti vocab tersebut, teman-teman baca mulai dari kalimat sebelum kata itu disebutkan sampai berakhirnya adalah eh, kalimat setelah kata itu disebutkan. Jadi ada 3 kalimat nanti yang teman-teman baca ya. Nah, tapi karena di contoh ini kebetulan yang ditanyakan adalah di kalimat pertama alias sebelumnya nggak ada kalimat sama sekali, teman-teman. Berarti baca 2 kalimat aja, yaitu kalimat yang mengandung kata tersebut dan juga kalimat setelahnya, teman-teman. Ya, jadi contohnya gini. Di suatu pemilihan pemerintahan, incumbent itu umumnya memiliki keuntungan yang sangat kuat di atas pendatang baru. Nah, berarti lawannya dari incumbent ini adalah pendatang baru, teman-teman. Nah, kemudian di kalimat berikutnya itu didukung dengan statement seseorang yang sudah berada di kantor atau di kursi pemerintahan dan oleh karena itu memiliki tingkatan pengaruh tertentu itu memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal oleh para elektorat atau para pemilih. Seperti itu. Nah, berarti incumbent tadi yang memiliki keuntungan lebih kuat daripada pendatang baru itu adalah orang yang sudah atau yang sedang berada di kursi pemerintahan. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Ya, teman-teman, a current office holder. Gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan eh, apa namanya? Analogi. Analogi itu misalkan ya, tapi ini nggak selalu bisa, teman. Analogi ini pilihan kedua aja. Incumbent di sini itu kembali ke manusia, kata benda manusia. Karena dilawan atau dibandingkan dengan newcomer, pendatang baru itu juga manusia. Di kalimat setelahnya juga manusia. Nah, cari di pilihan A, B, C, D yang manusia. Kalau yang alfa itu adalah jenis pemilihan khusus. Nah, pemilihan itu bukan manusia, teman-teman. Pemilihan itu adalah suatu proses. Gitu ya. Kalau yang Bravo partai politik, nah itu adalah organisasi, juga bukan manusia. Dia adalah apa ya kayak organisasi itu perkumpulan gitu. Walaupun perkumpulan manusia, tapi kembalinya ke partainya, ke benda matinya, seperti itu. Kemudian yang Charlie komentar yang menguntungkan. Nah, komentar itu kan juga bukan manusia, teman-teman. Itu benda mati yang dibuat oleh manusia gitu ya. Nah, otomatis jawaban satu-satunya adalah yang delta karena di situ merujuknya adalah ke benda manusia. Nah, tapi cara ini tidak selalu berhasil ya. Jadi eh,
Kalau misalkan untuk meyakinkan lebih kuat itu dengan cara yang tadi, teman-teman. Dibaca sebelumnya kata kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan dan juga kalimat setelahnya. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke sorry, sebelumnya saya ingin menambahkan kemarin kalau nggak salah saya lupa di sesi sore atau sesi malam itu ada salah satu dari teman-teman yang apa eh, menyampaikan ada bentuk soal baru yaitu kita disuruh mencari di antara empat yang ditandai di teks gitu ya, yang mana yang disebutkan pengertiannya atau didefinisikan dan juga yang manakah yang tidak didefinisikan gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya itu juga soal vocab, tapi kita bukan disuruh mencari pengertiannya, tapi kita disuruh membandingkan teman-teman. Di antara empat itu, yang manakah yang tidak ada artinya, maksudnya yang tidak dijelaskan artinya di dalam teks. Atau yang tergantung soalnya ya, kalau karena soalnya ada dua jenis teman-teman. Ada yang kita disuruh nyari yang apa namanya dijelaskan di teks, berarti yang tiga tidak ada penjelasannya, yang satu ada, atau kita disuruh mencari yang tidak dijelaskan di dalam teks. Berarti yang tiga dijelaskan, yang satu tidak, seperti itu. Itu ya. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Nanti cara mengerjakannya ya teman-teman baca coba kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya di setiap kata yang ditanyakan. Seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan dulu? Kelas sore, Mister. Ya, karena saya lupa ya tadi entah kelas sore atau kelas malam. Terima kasih, Mbak. Jadi kelas sore. Ya pas berarti ya teman-teman harusnya salah satu dari teman-teman. Tadi sudah saya masukkan untuk soal yang dari TS, yang seperti yang ditanyakan dari teman-teman. Jadi periode lalu nggak ada, baru periode itu, periode ini teman-teman baru saya masukkan karena kemarin ada yang mengingatkan saya gitu. Cuman teksnya sudah saya paraphrase atau saya rubah, tapi intinya sama seperti itu. Stated and unstated harus baca semua ya, Sir. Kalau stated tidak. Kalau stated itu teman-teman cukup baca kalimat pertama, sorry, bukan kalimat pertama, maaf. Teman-teman cukup baca kalimat satu kalimat gitu ya, yang mengandung kata yang ditanyakan. Nah, tapi kalau unstated, teman-teman baca kalimat apapun yang mengandung atau yang membahas kata kunci yang ditanyakan sampai kalimatnya itu sudah tidak membahas kata itu lagi. Seperti itu. Nah, itu bisa saja sampai satu paragraf, teman-teman. Bukan satu teks ya, tapi satu paragraf. Kalau misalkan sampai satu paragraf, teman-teman nggak perlu lanjut ke paragraf selanjutnya. Gitu ya, masih dalam konteks satu paragraf. Harus baca semua pilihan. Nah, itu disarankan. Karena kita disuruh mencari yang salah, otomatis eliminasi. Teman-teman, A, B, C, D, teman-teman harus membandingkan juga. Untuk meyakinkan. Gitu ya. Hari ini kelas terakhir ya, Mister. Tesnya kapan ya? Ya, betul. Hari ini kelas terakhir, teman-teman. Untuk tesnya, nah ini saya nggak tahu ya, karena tes itu nanti langsung dihandle oleh lembaga ya, bukan saya, teman-teman. Tapi kemungkinan, kalau nggak salah di grup ada, kemungkinan itu kalau saya nggak salah sekitar tanggal 9. Kalau saya nggak salah, teman-teman. Jadi sekitar tanggal 9. Artinya nanti teman-teman masih ada waktu sekitar sekitar 1 minggu, bahkan lebih kayaknya, teman-teman ya. Cuman saya nggak yakin ya, jadi teman-teman standby aja di grup, karena nanti langsung dihandle sama lembaga gitu ya. Dan saya juga eh, apakah besok, nah saya yang mengadakan kelas tambahan teman-teman, buat teman-teman nanti yang tertarik silahkan gabung aja karena rekaman kelasnya saya private. Kenapa saya private? Karena saya nanti ya di akhir teman-teman, di akhir saya jelaskan setelah kelas. Nanti setelah kelas saya jelaskan teman-teman kenapa kok saya private, karena masih direkam dia, nanti saya tidak rekam gitu. Nah, intinya untuk materi berarti udah nggak ada masalah ya. Sekarang kita coba ke latihan buat teman-teman. Saya kembali mute dulu untuk teman-teman semua tidak, semoga supaya tidak ada yang bocor maksud saya. Nah, silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Nanti kita bahas 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke guys, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman mungkin boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng. Ada pertanyaan kalau di grup tanggal 7 Agustus pertemuan 20 untuk tesnya. Ya, terima kasih. Jadi sekitar tanggal 7, teman-teman. Bravo, Bravo Charlie. Oke, kita cek bareng ya. Seperti biasa di reading teman-teman baca dulu soalnya, kemudian nanti baru tahu yang akan dilakukan dengan dengan teks ngapain gitu, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan atau memberi nama di sini maksudnya menamai atau menyebutkan nama. Jadi memberi kita sebagai pembacanya itu nama dari eh, jenis gajah betina tertua di dalam kawanan-kawanan gajah. Nah, itu kalau kita scan dan skim, teman-teman, letaknya di mana si penulis itu menyebutkan nama gajah tetua itu adalah di kalimat kedua. Di situ disebutkan this elder female. Nah, jadi betina tetua ini, nah maksudnya yang mana? Yaitu matriark. Jadi namanya pemimpinnya gajah. Gajah itu dipimpin oleh betina ya, teman-teman, bukan pejantan. Jadi nama betina itu disebutnya adalah matriark. Nah, berarti letaknya di line kedua ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Seperti itu. Oke? Gak apa-apa, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie. Oke, semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bareng, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, lihatlah istilah-istilah kata katastrofism, uniformitarianism, evolutionary processes, and mass extinctions. Yang manakah dari istilah-istilah berikut ini tadi yang tidak didefinisikan? Jadi yang nggak ada definisinya, teman-teman, di dalam teks. Nah, ini yang saya maksud untuk jenis soal yang kemarin teman-teman, salah satu dari teman-teman jelaskan kemarin, gitu ya. Nah, jadi teman-teman cek satu persatu kalau menemukan seperti ini ya. Di situ kalimat-kalimat yang mengandung kata yang pertama yaitu kata terusme sama uniformitarianism itu disebutkan. Jadi teorinya Alvarez itu dengan cepat mendapatkan pengaruh sebagai salah satu yang paling terkenal dan yang paling eh, influential atau berpengaruh tadi, teman-teman, dari abad ke-20 yang secara efektif mengatasi atau apa ya teman-teman menyelesaikan gitu ya perdebatan yang telah lama ada antara katastrofism dan uniformitarianism. Nah, artinya apa? Kita baca kalimat berikutnya. Istilah-istilah ini merujuk pada doktrin atau apa ya teman-teman pengetahuan gitu ya yang berargumen bahwa alam itu mengalami perubahan-perubahan signifikan dan kasar gitu ya. Jadi perubahan yang sangat besar dan kasar. Nah, seperti yang ditentang dari pandangan tersebut yang sorry, as opposed to the view that changes occur. Jadi maksudnya bukan yang ya, ini bahwa teman. Jadi seperti yang ditentang dengan pandangan bahwa perubahan-perubahan itu terjadi secara gradually gitu ya. Secara gradual itu berarti secara berkala atau secara lama gitu, teman-teman. Dengan waktu yang lama di atas periode yang panjang melalui proses-proses evolusi. Nah, jadi maksudnya adalah katastrofisme itu di sini dijelaskan di satu kalimat ya, teman-teman. Katastrofisme itu adalah istilah di mana eh, apa namanya?
alam itu mengalami perubahan yang besar-besaran dan kasar. Maksudnya bencana gitu ya. Jadi kayak perubahannya itu mendadak gitu teman-teman. Nah, sedangkan kalau uniformitarianism itu kebalikannya. Jadi as opposed to the view, jadi seperti yang tentang oleh pandangan bahwa jadi lawannya yaitu uniformitarianism. Itu perubahan-perubahan terjadi secara berkala di atas waktu yang lama melalui proses evolusi. Nah, di sini yang tidak ada artinya itu adalah proses evolusi. Maksudnya yang tidak dijelaskan artinya di sini, teman-teman. Gitu ya, karena sudah berakhir paragrafnya dan sebelumnya juga nggak ada kalimat yang membahas apa namanya proses evolusi ini apa, seperti itu. Nah, kalau yang mass extinction itu di kalimatnya di bawah sendiri ya, teman-teman, itu disebutkan such events are termed. Nah, ada kata term. Jadi peristiwa-peristiwa seperti itu atau kejadian-kejadian yang demikian itu maksudnya adalah jadi over the next 3000 year. Jadi selama lebih dari 3000 tahun selama kondisi selama kondisi tersebut secara berkala kembali normal, lebih dari setengah dari semua tanaman dan hewan termasuk di dalamnya adalah dinosaurus yang masih hidup itu menjadi punah. Sorry, kejadian-kejadian seperti itulah yang dinamakan dengan mass extinction. Jadi pengertiannya mass extinction itu disebutkan di kalimat sebelumnya dan di kalimat ini juga masih disebutkan lagi, teman-teman. Karena mereka itu berakibat pada kehilangan atau musnahnya gitu ya. Jadi musnahnya the rapid and widespread loss ya. Jadi kemusnahan yang cepat dan luas dari banyak spesies hampir dalam waktu yang bersamaan. Seperti itu. Nah, jadi yang tidak ada disebutkan istilahnya atau artinya di sini itu adalah evolutionary processes. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, Mister, kalau soal seperti ini berarti kata-katanya di teks selalu di highlight ya. Betul, selalu dikasih tahu, teman-teman. Jadi tenang aja, kalau pertanyaan tentang vocab pasti langsung dikasih tahu. Apa tadi yang di private, Mister? Nanti ya di akhir, teman-teman. Nanti di akhir saya jelaskan. Oke, kita lanjut dulu ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, kata use itu paling mendekati maknanya dengan. Nah, use di sini itu maknanya apa gitu ya, teman-teman. Nah, kita cari petunjuk artinya itu dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah dan ungu, yaitu warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Nah, use di sini ini apositif, teman-teman, dari kata red or purple. Seperti yang saya sampaikan kemarin di structure ya, apa namanya? Apositif itu adalah menjelaskan benda yang sebelumnya apa namanya yang sebelumnya disebutkan. Nah, itu kan use sebelumnya sebelum koma ada kata red sama purple. Jadi use ini artinya adalah warna. Dan kalau teman-teman cek di kamus, memang sinonim dari kata use itu adalah warna atau color. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, guys. Colors. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat ada juga Charlie, antara delta atau Charlie. Kita cek bareng, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, bagaimanakah antosianin itu berbeda dari pigmen tanaman yang lain. Nah, kata kunci teman-teman di sini adalah antosianin di paragraf ketiga, yang mana kalau kita scan dan skim, itu letaknya di sini ya, maka kita baca kalimatnya yang mengandung kata antosianin. Di situ disebutkan, tidak seperti klorofil dan karotenoid. Antosianin itu biasanya tidak diproduksi hingga akhir musim pertumbuhan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan klorofil sama karotenoid itu berarti dari kalimat ini ya, itu diproduksi di awal. Nah, tapi kalau antosianin itu umumnya tidak diproduksi sampai atau barulah di setelahnya atau di akhir-akhir apa namanya musim pertumbuhan baru diproduksi. Gitu ya. Jadi perbedaannya adalah waktu produksi. Nah, kalau kita scan dan skim di jawaban, jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Antosianin itu tidak ada. Tidak ada maksudnya tidak diproduksi tadi, teman-teman. Oke, atau tidak dibuat di tanaman, di daun-daun itu selama bagian awal dari musim pertumbuhan. Karena dia baru dibuatnya di akhir musim pertumbuhan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kata berbeda di sini itu dilambangkan dengan kata unlike. Tidak seperti. Berarti berbeda gitu ya. Tidak seperti klorofil dan karotenoid, itu bisa dibilang berbeda dari klorofil dan karotenoid. Antosianin itu biasanya tidak dihasilkan hingga akhir musim tumbuh seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Oke, silahkan dicoba dulu teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat sepertinya semua menjawab. Ada juga jawaban bravo, ternyata. Antara alfa atau bravo, mari kita cek bareng. Di situ pertanyaannya adalah kata it itu merujuk kepada, nah it itu juga dikasih tahu ya nanti tempatnya, jadi nggak perlu susah-susah teman-teman. Nah, karena di sini menanyakan penentuan referen, teman-teman baca mulai subjek predikat sebelum kata itu. Nah, kalau kita cek di situ ada conjunction when. Berarti kita mulai dari sini, teman-teman. Subjek predikat sebelumnya ya. Nah, subjek predikat sebelumnya berbunyi, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai itu terkompresi atau tertekan oleh berat dari kandungan-kandungan yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain keluar darinya. Saya ulang lagi, jadi batu bara itu bisa terbentuk ketika tanah gambut terkompresi dengan cukup gitu ya teman-teman atau dengan memadai oleh tanah dan tumbuhan di atasnya, akhirnya air dan zat-zat yang lain itu keluar darinya. Nah, keluar darinya ini keluar dari apa teman-teman, gitu ya. Nah, mungkin lebih jelas lagi di setelahnya itu juga disebutkan yang akhirnya meninggalkan sebuah massa karbon yang padat atau yang terkonsentrat, yang terkumpul gitu teman-teman, gitu ya. Nah, berarti it di sini ini kembalinya adalah ke pit, teman-teman, atau tanah gambut. Jadi jawabannya yang bravo, gitu ya. Jadi tanah gambut itu masih ada air sama zat-zat yang lain. Oke. Nah, terus karena dia itu semakin lama semakin tergencet oleh tanaman dan juga sedimen yang tertinggal di atasnya gitu ya. Akhirnya air itu kayak ini loh, diperas gitu teman-teman. Jadinya keluar dan zat-zat yang lain itu juga keluar. Yang akhirnya yang tertinggal itu hanyalah
karbon yang terkumpul atau yang padat seperti itu, teman-teman. Itulah yang disebut dengan batu bara. Seperti itu. Jadi itnya itu kembalinya ke pit atau tanah gambut yang masih basah. Makanya air dan zat-zat yang lain keluar darinya. Karena kalau sudah nggak ada airnya itu baru disebut batu bara. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Oke, ada jawaban. Sebentar, tadi mana teman-teman? Delta, delta. Oke, saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Di situ soalnya adalah kata migration itu paling mendekati maknanya dengan. Nah, migration mungkin teman-teman tahu ya, artinya adalah migrasi, guys. Oke. Nah, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu ya. Jadi intinya perpindahan. Cari ABCD yang artinya sama dengan perpindahan. Nah, saya lihat teman-teman tadi jawabannya delta semua ya. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Jadi tanpa melihat teks, kalau kita sudah tahu arti dari kata yang ditanyakan, tinggal cari sinonimnya saja. Jadi sinonimnya adalah yang delta. Sudah pasti kalau teman-teman masukkan di situ, ganti dengan movement, artinya pasti sama. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Bravo dan juga Delta. Kita cek bersama. Seperti biasa dibaca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi berdasarkan paragraf kedua. Jadi paragraf terakhir ya teman-teman. Gerakan Country Life itu menekankan eh, reformasi pendidikan untuk semua alasan-alasan berikut ini kecuali. Nah, berarti yang tiga benar, yang satu salah. Ini adalah unstated detail, teman-teman. Gitu ya. Nah, kata kunci teman-teman adalah alasan kenapa reformasi country life movement ini fokusnya ke pendidikan seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman scan dan skim mencari alasan itu disebutkan di sini ya. Jadi they concentrated on education. Mereka itu berpusat atau memusatkan pikiran mereka terhadap pendidikan yang penting dalam upaya untuk mereformasi atau merubah gitu ya
kehidupan desa untuk beberapa alasan. Nah, mulai dari sini, teman-teman. Di situ disebutkan pertama, jadi alasan pertama, karena hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak-anak umuran sekolah. Jadi rata-rata orang di desa itu punya anak-anak yang umur-umur sekolah gitu ya. Kemudian sekolah itu merupakan institusi sosial di pedesaan Amerika Serikat, di pedesaan Amerika yang yang influential, yang penting teman-teman, gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini alasan kedua, sekolah-sekolah itu berurusan langsung dengan anak-anak yang lebih beradaptasi atau yang lebih mudah belajar, mudah berubah dengan, mudah beradaptasi dengan perubahan maksud saya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman misalkan ada yang sudah punya putra atau putri sudah gede gitu ya, biasanya anak-anaknya itu pintar dengan teknologi, kadang kita malah kalah. Nah, karena mereka lebih punya waktu dan otak mereka masih fresh ya teman-teman. Jadi ketika mendapatkan sesuatu yang baru itu gampang paham gitu. Berbeda dengan mungkin kita yang sudah harus fokus dengan menafkahi keluarga dan mengurus rumah tangga dan lain-lain, mungkin seperti itu. Nah, kemudian daripada orang dewasa. Jadi maksudnya adalah sekolah-sekolah itu langsung berurusan dengan anak-anak yang lebih bisa beradaptasi daripada orang-orang dewasa. Nah, untuk benar-benar bertahan atau tetap ada gitu ya, perubahan-perubahan di masyarakat desa itu harus berawal dari anak-anak. Oke, jadi itu alasannya. Karena banyak anak-anak di desa yang umuran sekolah, kemudian apa namanya? Menurut mereka perubahan di desa itu harus berawal dari anak-anaknya. Nah, kemudian alasan yang ketiga atau yang terakhir, karena mereka itu appropriated money itu berarti menyumbang atau mengalokasikan gitu ya. Jadi karena mereka mengalokasikan dana atau uang dan menyusun kurikulum dan standar-standar instruksi pendidikan gitu ya. Pemerintah state atau pemerintah negara gitu ya, itu bisa mempengaruhi sekolah sebagaimana mereka itu tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Nah, setelahnya bukan ngomongin alasan teman-teman, cuman di situ disebutkan kalau gereja contohnya gitu ya, kebalikannya merupakan institusi yang penting juga bagi orang-orang desa. Tapi gereja itu self-directed. Self-directed itu berarti berjalan sendiri, teman-teman. Nggak boleh dipengaruhi atau ada ikut campur dari pihak luar. Dan tidak bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pihak luar. Nah, ini disebutkan langsung di teks gitu ya. Nah, berarti alasannya itu tadi ya. Yang pertama karena karena pedesaan itu banyak anak-anaknya yang umuran sekolah, kemudian sekolah itu berurusan langsung dengan anak-anak, yang mana anak-anak itu lebih mudah beradaptasi gitu ya. Dan yang terakhir adalah karena pemerintah daerah, state itu jadi negara bagian. Di Amerika Serikat itu ada 50 negara bagian, teman-teman. Gitu ya. Jadi setiap negara bagian itu punya aturan masing-masing gitu. Nah, eh, pemerintah negara bagian itu bisa mengurusi atau mengotak-atik sekolah gitu ya, teman-teman, karena mereka mengalokasikan dana dan juga mengatur kurikulum dan standar standar pengajaran seperti itu. Nah, jadi semua harus dimulai dari pendidikan menurut mereka. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa, sekolah itu memainkan peran penting di kehidupan sosial pedesaan. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Di sini yang saya garis bawahi tadi. Jadi sekolah itu penting atau sosial institusi penting, institusi sosial penting di Amerika Desa. Seperti itu. Jadi alfa bukan karena pertanyaannya yang accept. Kalau yang Bravo, sekolah-sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pemerintah. Tadi ada ya di terakhir tadi, teman-teman. Kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu mampu untuk membuat perubahan-perubahan lebih siap daripada orang dewasa. Ada kata more adaptable. Adaptable itu ready to make changes tadi, lebih bisa beradaptasi. Ya, karena zaman itu berubah, pasti mau nggak mau juga harus beradaptasi. Maksudnya seperti itu, teman. Jadi harus berubah gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Sebenarnya itu yang bikin salah yang delta ini kecil banget, teman-teman. Yaitu kata few. Few itu artinya adalah sedikit. Kalau ada e-nya, itu artinya jadi beberapa atau cukup. Gitu ya. Jadi ini cuman kehilangan kata itu sudah merubah makna. Oke, jadi ini nggak ada e-nya gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Di situ disebutkan sedikit anak-anak pedesaan itu mampu menghadiri
sekolah secara rutin. Padahal tadi di teks disebutkan kalau hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak kecil atau anak-anak gitu ya, yang umurannya itu umur-umur sekolah. Jadi mereka itu masih waktunya sekolah maksudnya gitu. Jadi yang bikin salah cuman kata few ini. Harusnya diganti many atau misalkan a few lah minimal gitu ya. Artinya nanti cukup atau banyak seperti itu. Oke lanjut teman-teman ke nomor berikutnya. Nah itu tadi adalah jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman gunakan scan dan skim. Sebenarnya jawaban ada, di teks semuanya ada gitu ya. Cuman teknik mengerjakan di setiap soal itu beda-beda tadi. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke teknik yang ketiga atau teknik terakhir, teman-teman. Jadi ini kita gabung ya untuk pertemuan karena mengganti sekaligus yang kapan hari saya nggak masuk. Nah, jadi yaitu making inferences. Making inferences itu maksudnya adalah membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan. Jadi jawabannya itu nggak ada di dalam teks, teman-teman. Tapi kita disuruh membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, pertanyaannya itu biasanya nggak nyambung dengan informasi inti yang ada di dalam teks. Gitu ya. Tapi di sini teman-teman harus jeli-jeli mencari vocab petunjuknya. Nah, di situ untuk menjawab, untuk teknik membuat kesimpulan ini atau menarik kesimpulan ini, ada dua jenis soal, yaitu inference itu sendiri, yaitu kita disuruh membuat kesimpulan, dan juga transition, teman-teman. Transition itu adalah, nanti saya jelaskan, intinya kita ke inference dulu ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita kadang disuruh membuat kesimpulan dari informasi yang ada di dalam teks, atau biasa kita nyebutnya informasi tersirat, teman-teman. Jadi informasi itu nggak ada di dalam teks, tapi ada petunjuk yang menyatakan itu adalah informasinya. Contohnya di sini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin, nah petunjuk teman-teman nanti, di soal itu biasanya ada kata mungkin, teman-teman. Entah itu probably, entah itu likely. Kalau nggak gitu ada kata infer. Ya, jadi infer itu ditarik kesimpulan. Kalau nggak gitu imply, teman-teman. Dimaksud seperti itu. Gitu ya. Nah, artinya kalau si penulis saja bilang mungkin, nah berarti di teks itu nggak ada seperti itu. Jadi yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Dan kalau teman-teman scan dari awal sampai akhir, teman-teman tidak akan pernah menemukan kata mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana. Ini nggak akan pernah. Karena yang saya sebutkan tadi, jawabannya tidak ada di dalam teks. Makanya disebut informasi tersirat, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus cara mengerjakannya gimana, Sir? Kalau nggak ada di dalam teks, kita cari petunjuknya lewat kata kunci yang ditayangkan, teman-teman. Kata kunci yang ditayangkan teman-teman di sini adalah sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Yang kalau kita scan dan skim, itu dibahas di paragraf pertama. Kita baca paragraf pertama, teman-teman. Di situ disebutkan bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, di mana semua kata itu didapat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O gitu ya, teman-teman. Dan juga 7 huruf konsonan, yaitu H, K, L, M, N, P, W atau W gitu ya. Nah, kemudian setiap suku kata di dalam bahasa itu berakhiran dengan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Dan dua huruf konsonan itu tidak pernah muncul bersamaan. Maksudnya nggak boleh gandeng. Harus terpisah, teman-teman. Jadi vokal itu memiliki frekuensi yang lebih sering di bahasa Hawaii daripada bahasa Inggris. Nah, tadi sudah kita baca ya. Intinya aturan dalam bahasa Hawaii adalah bahasa Hawaii itu cuma ada 12 huruf, teman-teman, yaitu A, I, U, E, O 5 ya, sama 7 H, K, L, M, N, P, W. Nah, jadi cuma 12. Kemudian setiap suku kata itu harus berakhiran dengan vokal, kemudian konsonan itu tidak boleh gandeng. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D yang tidak mengikuti aturan ini. Karena pertanyaannya tadi adalah yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Itu ya. Yang alfa ada kata mahalo. Ada 3 suku kata, teman-teman, yaitu ma, ha, kemudian lo. Setiap suku kata harus berakhiran dengan huruf vokal. Nah, ma huruf A, ha huruf A, lo huruf O. Nah, semuanya huruf vokal ya. Konsonan nggak boleh gandeng. M, H, sama L-nya nggak gandeng, teman-teman. Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Gitu ya. Sama dengan yang Bravo, mahi, mahi. Ada 4 suku kata. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal, yaitu A, I, A, I. Huruf konsonan tidak boleh gandeng. Huruf M sama huruf H itu nggak gandeng ya, teman-teman. Dia terpisah selalu dengan vokal.
Seperti itu. Nah, berarti yang Bravo ini juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Berarti bukan itu jawabannya. Nah, di sini jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman, kata Meklea. Seperti yang teman-teman lihat, di situ ada, sorry, ada garis bawahnya ya, yang menunjukkan bahwa itu yang salah. Nah, Meklea itu kenapa salah? Karena K sama L itu adalah dua huruf konsonan. Dalam bahasa Hawaii, dua huruf konsonan itu gak boleh gandeng. Gitu ya, never appear together. Nah, sedangkan yang Charlie itu gandeng, berarti yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Kenapa menjawab Charlie? Karena ada alasannya, teman-teman. Yaitu huruf konsonan tidak boleh gandeng, sedangkan yang Charlie K sama L gandeng. Berarti bukan itu karena tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak main teka-teki seperti itu. Nah, untuk making inference ini pasti keluar di tes, walaupun soalnya sedikit ya, tapi perlu dilatih teman-teman. Karena ini menurut saya paling sulit. Jenis soal yang paling sulit itu yang jawabannya nggak ada di dalam teks seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah soal transisi. Nah, transisi sendiri itu adalah perpindahan paragraf, teman-teman. Jadi kalau misalkan, misalnya ya, paragraf satu sama paragraf kedua itu memang ngomongin satu gagasan, ngomongin satu inti gitu ya. Tapi pasti nanti ada pembagian setiap paragraf itu. Jadi makanya ada topik sentences-nya itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau paragraf satu, misalkan ini ngomongin gempa bumi. Nah, paragraf satu itu ngomongin apanya gempa bumi. Misalkan deskripsi atau perkenalan dari gempa bumi itu apa. Gitu ya. Paragraf kedua, misalkan statistika. Di mana gempa bumi terjadi di bumi ini yang paling sering dan yang paling tidak sering. Misalnya gitu, teman-teman. Paragraf terakhir itu ada misalnya mitigasi dan lain-lain seperti misalkan ya teman-teman. Nah, setiap paragraf ini walaupun topiknya beda, tidak boleh tiba-tiba langsung berubah supaya teksnya itu kohesi sama koheren teman-teman. Atau kalau dibaca itu tidak boleh jeglek gitu ya. Jeglek itu tiba-tiba informasinya ganti seperti itu. Jadi nggak boleh, harus smooth. Harus walaupun beda topik harus ada penyambung atau jembatan. Nah, jembatan itulah yang disebut dengan transisi, yaitu yang kalimat atau informasi yang mengantarkan perpindahan paragraf seperti itu. Makanya disebut jembatan tadi, teman-teman. Nah, letaknya transisi itu misalnya ya paragraf satu dan paragraf kedua itu adalah kalimat yang paling dekat. Kalau dari kalimat satu transisinya ke paragraf dua itu adalah di kalimat terakhirnya. Gitu ya. Nah, di paragraf kedua dengan paragraf satu kalimat transisinya adalah di kalimat pertama. Jadi kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang ditransisikan atau yang disambungkan, teman-teman. Kalau misalkan dengan paragraf ketiga, paragraf kedua ini letaknya transisinya di kalimat terakhir, paragraf ketiga letak transisinya di kalimat pertama. Nah, supaya ada jembatan dan kalau dibaca itu kohesi sama koheren tadi, teman-teman, smooth gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba berubah arah gitu dan nggak enak nanti dibaca. Seperti itu. Nah, itu yang disebut transisi. Nah, transisi ini bisa kita pakai untuk menjawab soal yang kita disuruh nebak. Jadi nebak apa? Nebak gini. Jadi di soal reading TOEFL itu ada misalkan ini teks yang kita diberi di soal ya, teman-teman. Kira-kira kalau sebelumnya teks ini kita masukkan paragraf atau setelahnya teks ini kita masukkan paragraf. Nah, paragraf sebelum dan setelahnya ini nanti kira-kira membahas tentang apa? Gitu ya. Jadi kita suruh nebak kalau sebelumnya teks ini kita masukkan paragraf membahas tentang apa, kalau setelahnya teks ini membahas dimasukkan paragraf lagi membahas tentang apa. Nah, kalau yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya teks, teman-teman baca kalimat pertama sendiri. Kalau yang ditanyakan adalah setelahnya teks, maka teman-teman baca di kalimat terakhir atau transisinya. Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas sama ada kata kemungkinan atau mungkin. Berarti si penulis sendiri pun juga tidak mencantumkannya karena dia bilang mungkin, teman-teman. Gitu ya. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah yang mendahului teks ini, berarti sebelumnya teks ini, teman-teman. Jadi kalau di sini kita masukkan paragraf, itu membahas tentang apa? Kita baca transisinya, yaitu kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata mitos yang lain atau mitos yang berbeda mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones. Berarti sebelumnya ini, teman-teman, itu sudah ada yang ngomongin tentang suatu mitos mengenai lautan. Tapi bukan tentang Davy Jones ya, karena Davy Jones itu dibilangnya yang lain, teman-teman, yang berbeda.
Seperti itu. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa, masa muda dari Davy Jones. Bukan ya, Davy Jones aja baru diperkenalkan di sini, otomatis sebelumnya tidak boleh disebutkan. Nanti jadi maju mundur, teman-teman. Apalagi di situ tadi ada kata another, artinya yang lain atau yang berbeda. Berarti alpha bukan, Bravo juga bukan, alasannya karena ada kata Davy Jones, yang mana sebelumnya nggak boleh. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya. Di situ disebutkan a different traditional story from the sea. Sebuah cerita tradisional yang berbeda atau yang lain, maksudnya mitos gitu ya, traditional story teman-teman, mengenai lautan atau dari lautan. Seperti itu. Nah, kalau yang delta, mempersiapkan melakukan perjalanan di laut. Nah, tiba-tiba di sini ngomongin, misalkan ya paragraf 1 misalnya itu ngomongin persiapan melakukan perjalanan laut. Nah, tiba-tiba paragraf kedua bilang, mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Kan nggak nyambung, teman-teman. Jadi yang delta tidak bisa. Itu yang saya sebut dengan jeglek tadi. Jadi kayak perubahannya itu mendadak gitu ya. Nah, sekarang giliran teman-teman. Oke? Di sini memang vocab sangat diperlukan, teman-teman. Dicoba dulu. Jangan takut salah. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Alright guys, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban dari teman-teman Bravo, ada juga Charlie. Kita cek ya. Seperti biasa dibaca soalnya dulu kalau di reading. Soalnya berbunyi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditayangkan adalah yang mendahului, berarti kita baca kalimat pertamanya saja, teman-teman. Nah, kalimat pertama berbunyi, meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul bukanlah satu-satunya. Maksudnya itu ada yang lain, teman-teman, selain elang gundul yang akan dibahas di paragraf ini. Nah, berarti pembahasan elang gundul sebagai simbol Amerika Serikat ini sudah dijabarkan di sebelumnya. Karena di situ dia disebutkan, meskipun elang gundul merupakan simbol Amerika, simbol nasional Amerika, dia itu bukan satu-satunya. Nah, karena ada lagi teman-teman, yaitu Uncle Sam, itu icon gitu ya, dari Amerika Serikat, seperti itu. Nah, tapi yang ditanyakan paragraf sebelumnya berarti ngomongin tentang elang gundul sebagai simbol Amerika Serikat. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Bravo, teman-teman. The bald eagle, which symbolizes the United States. Jadi di paragraf sebelumnya ini udah ngomongin elang gundul yang menjadi simbol Amerika Serikat. Makanya paragraf kedua dia diawali dengan, meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol negara Amerika Serikat, elang gundul itu bukan satu-satunya. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman.
Dan ada jawaban delta. Saya lihat ada jawaban delta. Oke, semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya adalah nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal mungkin datang dari. Nah, petunjuk teman-teman di soal adalah nama komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal. Nah, mungkin pertanyaan saya teman-teman, yang teman-teman tuh kan di teks nih, apa sih nama komposisi yang paling terkenalnya Scott Joplin di teks? Kira-kira yang mana? Ya, betul, Maple Leaf Rag, teman-teman. Yaitu letaknya di kalimat terakhir, gitu ya. Kalau kita scan dan skip pun gitu ya, letak kata composition itu di akhir-akhir. Seperti itu. Yang mana disebutkan di situ ya, kalimatnya berbunyi, it was there that he began writing the more than 500 compositions that he was to produce. The most famous of which was the Maple Leaf Rag. Jadi kalau diartikan, di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang jumlahnya lebih dari 500 itu, kemudian dia hasilkan atau dia buat menjadi lagu. Yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rag. Nah, teman-teman cari yang ada hubungannya dengan The Maple Leaf Rag di sini, gitu ya. Nah, nama yang paling mirip dengan Maple Leaf Rag itu adalah Maple Leaf Club. Yang mana itu kalau kita cek Maple Leaf Club itu apa sih? Kita bacanya mulai kalimat kedua, teman-teman. Kalimat kedua berbunyi, terlahir di tahun 1868 ke keluarga budak, gitu ya. Scott Joplin itu mengumpulkan penghasilan atau mendapatkan penghasilan dari umur yang sangat muda dengan cara memainkan piano di bar. Bar itu di sini maksudnya adalah tempat hiburan gitu ya, teman-teman, kayak minum-minum gitu di sepanjang Sungai Mississippi. Nah, salah satu dari pekerjaan-pekerjaan rutinnya adalah di Maple Leaf Club di Sedalia. Jadi Maple Leaf Club itu nama salah satu bar atau tempat hiburan malam, gitu ya. Nah, kenapa dia menamai Maple Leaf Rag? Karena tempat kerjanya, tempat dia main musik gitu ya, itu adalah di Maple Leaf Club. Jadi dia ada kemungkinan dia menamai The Maple Leaf Rag ini, komposisinya ini dengan The Maple Leaf Rag adalah karena tempat kerjanya, teman-teman. Oke. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. The name of saloon where he performed. Jadi nama dari salon. Salon itu kalau O-nya dua artinya bar atau tempat minum-minum atau hiburan malam gitu ya, teman-teman. Di mana dia tampil. Seperti itu. Kalau yang Bravo, pohon maple. Di dekatnya rumahnya di Sedalia. Bukan ya. Maple di situ M-nya besar, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan di tengah-tengah paragraf, kok ada huruf besar, nah berarti itu apa nama ya. Kalau nama berarti jangan diartikan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian apa tadi? Kalau yang Bravo bukan ya, karena itu bukan pohon maple, teman, tapi maple di situ adalah nama. Kalau yang Charlie nama dari kota di mana dia dilahirkan. Nah, dia dilahirkan di kota, nggak ada ya teman-teman, nggak ada penyebutan dia dilahirkan di kota apa di situ. Jadi kita nggak bisa jawab Charlie. Kalau yang Delta, sekolah di mana dia belajar piano. Nah, di teks ini tidak disebutkan di mana dia belajar piano, gitu ya. Piano itu disebutkan dia main piano gitu ya, teman-teman, di bar-bar atau di tempat-tempat hiburan atau minum-minum gitu ya, di Mississippi, di sepanjang Sungai Mississippi seperti itu. Jadi yang delta bukan. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban dari teman-teman Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama ya. Kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi paragraf yang mengikuti. Nah, kalau yang mengikuti itu berarti setelahnya, teman-teman. Ya, jadi setelahnya teks ini kalau dimasukkan paragraf membahas tentang apa. Seperti jadi the paragraph following the passage. Paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan membahas apa? Seperti itu. Nah, di kalimat terakhir itu sebagai transisinya, itu tadi membahas tentang komposisi yang dibuat oleh Scott Joplin. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. The numerous compositions of Scott Joplin. Jadi lanjutan dari kalimat terakhir ini. Nah, kalau kalimat pertama, kalau yang alpha, Sedalia, Missouri, eh, itu disebutkan sebagai tempat atau kota atau desa, saya nggak tahu ya di sini, di mana Maple Leaf Club ini ada atau tempat kerjanya Scott Joplin itu ditulis. Nah, tapi itu sudah berbeda. Pembahasannya maksudnya udah bukan ngomongin Maple Leaf Club, teman-teman. Udah ngomongin tentang komposisinya, gitu ya. Jadi alfa bukan, karena kalau kita membahas Sedalia Missouri lagi, itu nanti satu tiba-tiba berubah, ngomongin kota tiba-tiba ya. Kemudian maju mundur, sudah lewat dibahas lagi, seperti itu. Kalau yang Bravo Maple Leaf Club itu juga sudah lewat juga ya, teman-teman. Nanti maju mundur dan ada pengulangan yang mana tidak efektif, ada double informasi kalau di kalimat ya, double subjek, double predikat seperti itu nanti. Nah, kalau yang Delta kehidupan dari Scott Joplin, nah itu sudah ada di sebelumnya tadi, teman-teman. Yaitu dia kerja di mana, kemudian dia terlahir di mana. Seperti itu. Nah, ini sudah ngomongin karya. Jadi informasinya menyempit. Seperti itu. Dari yang awalnya perkenalan dari Scott Joplin secara luas, di mana dia lahir, dia bekerja sebagai apa, semakin ke sini semakin ngomongin karyanya. Jadi setelahnya ini pasti ngomongin karyanya. Jadi jawabannya Charlie. Gitu ya, supaya tidak loncat-loncat, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi terakhir di reading, yaitu apa namanya, menarik kesimpulan dari informasi yang ada di dalam teks karena jawabannya tidak secara langsung ditulis di dalam teks, teman-teman. Gitu ya. Nah, sambil saya absen dulu, nanti saya sampaikan yang tadi, teman-teman, sebentar. Jadi untuk ujian nanti teman-teman tetap standby di grup gitu ya, karena yang menghandle langsung dari lembaga. Jadi mohon maaf, nanti kalau ada kendala pun saya juga nggak bisa bantu teman-teman karena tesnya pun saya juga nggak bisa ngakses, nggak bisa ngotak-ngatik gitu ya. Cuman tanggalnya dari informasi teman-teman tadi ada yang menyampaikan tanggal 7. Seperti itu. Nah, saya ini dulu teman-teman, sebentar.